Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, saya muliakan, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang insya Allah saya doakan semoga menjadi calon penghuni surga. Kembali berjumpa dengan saya setelah beberapa bulan lalu saya di sini, tapi audiensnya emak-emak semua. Harusnya hari ini saya diminta bersama istri saya berbagi sharing, namun istri saya tidak kalah sibuknya dengan saya, sehingga mohon maaf beliau menyampaikan salam kepada ibu-ibu semuanya tidak bisa hadir karena ada beberapa agenda. Jadi ceritanya saya berbagi tugas, saya mengurus dakwah, istri saya mengurus semua bisnis saya, sekolah dan pesantren, maka dia itu wanita karir, saya pendakwah. Seperti itu ceritanya. Kadang-kadang kami itu ketemunya kapan ya ketemunya ya? Malam saya banyakkan tidur di hotel, Bu. Saya setelah ini akan terbang ke Surabaya harusnya, karena ada acara di Surabaya, Mojokerto, Blitar, Gresik, Bojonegoro sampai hari pertama puasa. Maka saya lebih banyak ketemu jamaah dibanding ketemu sama istri. Alhamdulillah istri saya sudah mengerti. Ya, nasib begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah yang kemarin itu saya membahas tentang tema rumah tangga, yang datang ibu-ibu semua. Maka hari ini pas yang datang ada bapak-bapaknya, maka saya bisa ngomel sama bapak-bapaknya juga. Yang main yang saya ngomelin itu ibu-ibu mulu ya, karena bapaknya enggak ada gitu. Hari ini saya mau ngomel semuanya. Ngomel tanda kutip gitu ya. Istilahnya kita mengingatkan lah, saling mengingatkan. Ya, makanya temanya tepat ya, tentang madrasah. Madrasah apa temanya panjang? Madrasah cinta yang menyatukan hati. Ramadan, Masya Allah. Bapak semua, saya nggak bawa buku saya yang kemarin. Diminta bawa buku saya sold out, habis. Setiap saya minta ke penerbit saya bawa habis. Jadi kalau mau cari buku saya silakan ke toko material terdekat, toko buku terdekat. Bercanda. Kalau yang tentang rumah tangga judulnya Pak Sutri keren ya, paten yang kemarin beberapa sudah memiliki ya, silahkan di Gramedia ada. Oke, baik Bapak Ibu semua, beberapa hari lagi kita masuk Ramadan. Di sini sudah sepakat mau tanggal berapa Ramadannya? Ikut pemerintah ya, satu Ramadan pasti sama saya ya. Kalau saya bilang ke jamaah gini, sudahlah kita Ramadannya ikut yang belakangan aja, Lebarannya ikut yang duluan gitu. Ini Ibu Fitri lagi ya, Masya Allah, ikut ini ibu ini di mana-mana loh. Di Ciledug ya Bu ya. Kemarin terakhir kita di Melati Mas, Masya Allah, terima kasih Ibu ya, Alhamdulillah. Baik ibu-ibu semua, bapak semua, Ramadan mau kapan saja, mau datangnya mau 18, mau 19, tapi kalau feeling saya nih 19 kayaknya ya. Iya, kayaknya gitu ya. Tahu Pak, yang belakangan pinter, nanti lebarannya kita duluan kan. Biasanya kalau Ramadannya berbeda, lebarannya sama. Kalau Ramadannya sama, lebarannya beda. Ya enggak apa-apa lah. Itulah Indonesia, Islamnya majemuk tapi akur. Enggak apa-apa ya. Baik, Ibu Bapak semua. Ini kan tema tentang tarhib ya. Tapi tarhib Ramadan ada hubungannya dengan keluarga. Sebelum itu, saya mau sedikit menyampaikan, mengingatkan, merimain Bapak Ibu semua bahwa Ramadan itu datang berulang-ulang kepada kita. Pertanyaannya, apa efek terbesar yang kita rasakan setelah Ramadan? Ada enggak Bapak Ibu pernah merasakan habis puasa berubah begitu? Saya khawatir Ramadan itu datang ke kita
hanya sekedar ritual biasa. Setiap tahun kita puasa, tapi ya begitu, takwanya 1 bulan saja. Ya, Ibu merasakan nggak kalau Ramadan itu hampir semua orang bertakwa ya. Ibu buka televisinya bertakwa nggak Bu? Bertakwa. Presenter yang biasanya pakai baju kurang bahan, itu pakai hijab Bu. Iya kan? Bapak ke mall, Pak, SPG itu pakai hijab Pak. Yang laki-laki pakai baju koko, satpamnya pakai baju koko. Semua bertakwa di bulan Ramadan, ya, digantung ketupat di mana-mana, gambar onta gitu ya. Wah, Islami sekali. Permasalahannya, kita ini banyak menjadikan Ramadan itu hanya bulan ritual, bukan bulan sekolah, bukan bulan madrasah. Pentingnya kenapa jadikan Ramadan sebagai bulan madrasah supaya kita bisa beribadah setelah Ramadan. La'allakum tattaqun. Ini yang paling penting. Ya, yuk kita bahas pelan-pelan. Bapak Ibu semua, ada sebuah doa yang Nabi ajarkan kalau kita mau masuk Ramadan. 2 doa, yang satu doanya dhaif, yang satu doanya sahih gitu ya. Yang dhaif yang sering kita baca tuh diajarkan guru-guru kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu hadisnya dhaif. Karena ada satu perawinya namanya Zaidah bin Abi Aruqat yang bermasalah, maka status hadisnya menjadi dhaif. Tapi apakah tidak boleh dipakai? Nah, belum tentu. Sebentar kita belajar, ada beberapa kriteria kita boleh mengamalkan hadis dhaif. Ya. Dalam agama kita hadis itu ada berapa macam, statusnya 4 ya. Yang pertama apa Bapak? Sahih. Kedua setelah sahih itu hasan. Ketiga dhaif. Keempat palsu, maudhu. Oke ya. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Yang sahih sama hasan nggak ada perdebatan. Ada hadis status itu, amalkan saja. Insya Allah aman. Yang palsu, yang maudhu, buang. Yang dhaif ini banyak menjadi ikhtilaf, perbedaan para ulama, boleh atau tidak mengamalkannya. Maka Imam Nawawi ya menyampaikan kepada kita, in ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama berijma, bersepakat kita boleh mengamalkan hadis dhaif, tapi ada 5 term and conditionnya, ada 5 syaratnya. Boleh ya hadis dhaif tapi 5 syaratnya. Boleh ditulis silakan. Yang pertama, hadisnya bukan tentang akidah. Tentang ketauhidan ya, bukan akidah ya. Yang kedua, bukan tentang halal haram. Yang ketiga, tidak ada perawinya yang kadzab. Apa kadzab? Pendusta. Yang keempat, hadisnya tidak kontradiktif dengan hadis sahih yang menaunginya. Yang kelima, sering kita gunakan ini untuk fadhail a'mal. Biasanya hadis tentang bilangan-bilangan jumlah zikir. Sekian puluh, sekian ratus, itu namanya fadhail a'mal. Hadisnya dhaif semua itu. Tapi boleh digunakan untuk fadhail a'mal. Nah, di antara banyak hadis dhaif yang beredar di sekitar kita, yang paling sering ibu gunakan, bapak gunakan, coba saya kasih tahu. Di sini yang kalau mau makan baca doanya apa biasanya? Iya. Dari zaman dulu ya, sampai sekarang begitu ya. Sama Bapak. Kalau balik lana, iya. Hadisnya dhaif. Yang sahihnya baca bismillah. Samillah kata Nabi. Baca bismillah. Wa qul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Wa qul mimma yalika, makan yang dekat. Gitu Pak hadisnya. Jadi kalau mau makan cukup baca bismillah, pakai tangan kanan, makan yang dekat. Maka bapak ibu, bapak ini kalau sedang di warung restoran Padang Pak, dijamu sama temennya, ditraktir. Kan kalau di Padang menunya banyak ya Pak ya. Segala macam dia keluarin tuh Pak menunya Pak. Ada rendang, ada gulai, ada ayam pop, ada kepala kakap. Itu di ujung bapak semua. Di depan bapak lalap singkong sama sambal hijau. Maka bapak nggak boleh ngambil rendang di depan Pak. Bapak harus yang persis di depan bapak, itu yang bapak ambil. Karena sunnahnya ambil yang dekat.
Wah, rendang di ujung noh. Kepala kakap di ujung, nggak boleh. Sunnah Bapak ambil yang terdekat. Gitu ya. Jadi kalau ada makan, ibu ambil yang dekat dulu. Jangan mentang-mentang ayam goreng di sana diincar, jauh, jangan. Kalau ibu kebagiannya sambal, rezekinya sambal. Gitu ya. Oke, jadi baca bismillah, makan tangan kanan, makan yang dekat-dekat dulu. Tapi Allah barik lana boleh dipakai tidak? Boleh. Loh, dia sudah memenuhi 5 kriteria yang tadi. Bukan tentang akidah, bukan tentang halal haram, tidak ada perawi yang pendusta, tidak bertentangan sama hadis sahihnya. Hadis sahihnya baca bismillah kan? Hadis daifnya Allah barik lana, nggak bertentangan. Kalau mau ditambah gabung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahkan kata guru saya, nih ibu-ibu yang suka makan tapi pengen kurus, gampang caranya. Baca doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim sampai selesai. Insya Allah Bapak Ibu nggak jadi makan. Baca Yasin dulu. Sebelum mau makan ya baca Yasin dulu. Itu konon kata guru saya, baca Yasin 3 balik, Pak. Kopi yang panas jadi dingin, Pak. Bapak nih, baca Yasin 3 balik itu kopi panas, Pak, jadi dingin. Ibu juga lupa, ya, gitu ya. Jadi yang ibu yang nafsu makannya besar, pengen diet, pengen kurus ya. Karena mama tuh aneh, Pak. Pengennya kurus, hobinya makan, gitu kan, nggak nyambung. Maka itu, kata guru saya, baca Yasin dulu, insya Allah nggak jadi makan. Udah kenyang duluan, Bu. Gitu ya. Apalagi coba hadis baik yang banyak beredar di antara kita. Ini sebentar lagi kita mau puasa. Kita baca doa buka puasanya apa? Biasanya, yang dari zaman dulu. Sama ada semua ya. Allahumma wa bika amantu wa ala birahmatika. Ya. Gitu ya Bapak, sama. Hadisnya do'if. Kita fair-fairan aja Pak. Yang kita baca dari dulu itu memang do'if. Apa yang sahihnya? Zahbal zama'u wabtalatil uruku wasadatul ajlu insyaallah. Tapi Allah malakasum itu boleh dipakai nggak? Boleh. Karena telah memenuhi 5 syarat yang tadi. Gitu ya. Ada lagi nih. Misalkan Iqra'ul Yasin ala mautakum. Baca Yasin kalau ada orang meninggal di antara kalian. Itu hadisnya dhaif. Tapi baca Yasin kalau ada yang meninggal boleh nggak? Boleh. Ada orang tua meninggal, anaknya baca Yasin bagus. Yang gawat kalau anaknya nggak bisa ngaji, dia cuma bisa baca puisi, repot. Dia baca puisi, Papa, kenapa engkau meninggal, Papa? Aku belum siap engkau tinggalkan, Papa. Dia nggak bisa ngaji, Pak. Dia baca puisi. Itu bapaknya mayat itu. Kalau bisa bangun, dia bangun, Pak. Digetok kepala anaknya. Ngaji. Segala baca puisi. Malaikat mah nggak bisa dibacain puisi. Gitu ya. Yasin boleh. Gitu ya. Dan masih banyak beberapa hadis dhaif tapi boleh digunakan. Gitu ya. Oke. Tapi kalau yang palsu, lewatin ya. Ini hadis palsu sering beredar di Ramadan. Yang paling kadang di bawah Ustadz juga kadang-kadang. Saya bingung nih Ustadz, kagak tahu itu hadisnya palsu. Redaksinya begini. Naumu shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah itu hadisnya palsu. Bukan dhaif, tapi palsu. Artinya tinggalkan hadis itu. Tapi sering dipakai mama, bapak-bapak juga sama. Masya Allah Ibu, saya kan sering isi di perkantoran Bu kalau Ramadan Bu. Itu masjid kantor, kalau hari biasa kan agak kosong lah ya, namanya ke kantin. Kalau Ramadan Bu penuh. Penuh Bu, habis sholat ada bergelimpangan di semua Bu. Masya Allah. Korban bencana alam gitu. Ya. Tidur boleh. Tapi jangan kebanyakan. Gegara tuh hadis palsu sering dibawain para ustadz. Jadi dikit-dikit kita tidur. Habis sahur subuh tidur. Zuhur bangun tidur lagi. Asal sholat tidur lagi. Bentar jam 5 keluar saya takjil. Buka puasa makan kekenyangan maghrib tidur lagi. Allah Rabbana. Ya enggak ya. Jangan ya Bu ya. Jangan dilakukan.
yaitu hadis palsu. Ustaz, daripada kita ngegosip, nonton nggak jelas kan mendingan tidur. Iya, kalau itu mending tidur, iya kan? Daripada ibu gosip, bapak bermaksiat, mending tidur. Tapi dibanding sholat, zikir, baca Quran, sholawatan segala macam amal soleh, mending mana? Mending kita beramal soleh kan, gitu ya. Tidur secukupnya. Yuk kita baca doa menyambut Ramadan yang sahihnya ya. Ya. Ada di Sunan Tirmidzi nomor 3456. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Apa? Apalin ya, kita saya kasih door prize hadiah. Jeruk 1. Ini bukan sembarangan jeruk, saya doain nanti jeruk ini ya, insyaallah ya. Apalin ya. Allahumma ya Allah, kata Nabi, ahillahu, hilalkan dia, tampakkan dia, hadirkan dia Ramadan alaina, kepada kami. Alaina, bukan kepada saya, tapi kepada kami. Kami ini maksudnya diantara juga keluarga kami. Ya, maka kita ini minta dihadirkan satu Ramadan untuk sekeluarga. Jadi enggak bapak ibunya saum sendirian, tapi saum sekeluarga. Ini kan penting. Ya. Karena begitu banyak bapak ibu terlalu individualistis, ngejar hafalan Quran, ngejar khataman Qurannya sekian kali gitu ya, atau ngejar tarawihnya, ngejar apa, tapi lupa sama anak-anaknya. Ya. Ramadan itu madrasah kita sekeluarga. Maka doanya alaina, ya Allah, kata Nabi, hadirkan Ramadan kepada kami, kepada bapak, ibu dan anak-anaknya. Gitu ya. Jadi kita puasa ini bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, suku-suku satu komplek, semua kompak. Ini yang diinginkan Nabi, maka jatuhnya itu alaina. Bukan alayya, tapi alaina. Allahumma ahillahu alaina, kepada kami. Bil yumni, kata Nabi. Hadirkan Ramadan kepada kami dengan tenang. Tenang, Bu. Ya. Emang Ustadz, ada yang nggak tenang masuk Ramadan? Ada nggak, Bu? Siapa contohnya? Ibu-ibu. Sebagian ibu-ibu itu kalau masuk Ramadan biasanya agak galau tuh. Karena masuk Ramadan biasanya harga kebutuhan pokok kita tahu. Uang belanja tetap, kebutuhan naik, pusing dia, galau dia. Bu, saya mau tanya Bu, pengeluaran rumah tangga di luar Ramadan sama Ramadan gimana Bu? Masa? Gimana hitungannya Bu? Coba, hari biasa kan kita makan berapa kali? 3. Iya Bu ya? Sarapan, makan siang, makan malam gitu kan? Ramadan kita makan berapa kali? Sahur, buka. Nah, harusnya lebih murah dong. Tambahannya, emang nyuruh siapa? Tuh, itu emak-emak inisiatif sendiri. Saya tahu ibu-ibu pengen menjadikan Ramadan itu spesial ya kan? Maka lagi buka itu semua dihidangin. Kalau sore-sore suka hunting takjil, Pak. Kalau kata anak muda, war takjil. Wah, dia ketemu kolak dia beli. Gorengan dia beli. Pacar Cina sekotong dia beli. Semua dia beli. Kurma segala macam dihidangkan di meja makan. Allahu Akbar. Untuk menyenangkan keluarganya. Masya Allah, Bu. Pertanyaan saya, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu minum air, makan 3 butir kurma, kenyang nggak Bu? Emangnya enggak? Kita ini lapar mata ya Bu. Ya, Ibu enggak, iya. Sebab kalau Ibu berkecualian nggak beda deh. Sebagian besar di antara kita itu memang hanya dengan minum saja dan 3 butir kurma itu kadang-kadang kenyang.
Tapi saya keliling Indonesia, Pak. Saya Ramadan pernah merasakan di semua daerah di Indonesia. Ada satu hidangan yang dari Aceh ke Papua itu sama. Apa itu? Gorengan. Bapak buka di mana aja, dari hotel mewah sampai desa terpencil, dari Aceh ke Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, saya pernah semua, Pak. Itu tidak akan pernah tidak ada yang namanya gorengan. Serius, dengan variasinya ya. Kalau di Sunda mah sarang cengek, katanya apa cengek tuh, cabe gitu ya, gehu, cengek gitu. Di Jawa, di Sumatera semua ada gorengan. Maka kalau orang Arab tuh sunnahnya itu makan kurma, kalau orang Indonesia sunnahnya itu wajib malah ya Pak, astagfirullah. Gorengan sambal kacang banyak, Masya Allah, sama lontong, Allahu Akbar, bakwan, ngabibita namanya itu. Pasti itu Pak, entah kenapa itu dari zaman kapan ya, kayaknya kalau nggak kena gorengan tuh nggak afdol ya. Makanya saya sering banget melihat menu takjil yang dibagikan gratis di mana-mana, itu pasti ada lontong, ada gorengan, ada kue manis satu atau kurma satu sama air gitu ya. Itu menu standarnya. Mungkin dengan itu sudah kenyang kali orang gitu ya. Padahal mohon maaf, kita ini puasa bukan sekedar mengganti jadwal makan kita. Makannya harus benar. Kenapa harus kurma? Sunnahnya kan dengan kurma. Ada lagi satu hadis palsu, berbukalah dengan yang manis. Itu mah hadisnya tukang sirup. Serius ya, betulan. Antum cari hadis itu berbuka dengan yang manis, nggak ada redaksinya. Berbuka dengan kurma, betul. Dengan identiknya begini, oh kurma manis kali, jadi diganti itu. Enggak, kurma itu bukan manisnya saja yang diambil. Banyak zat-zat yang dibutuhkan sama tubuh, bukan cuma manisnya. Itu mah akal-akalan tukang sirup. Karena salah satu tanda masuknya bulan puasa di Indonesia adalah ketika munculnya iklan. Jangan sebut nama, sebut marjan dia. Jangan sebut nama, udah. Berbukalah dengan yang manis, aduh. Buat apa Bu manis kalau nggak setia? Apa sih? gitu ya, itu harus palsu juga. Kadang-kadang kita ini gampang dibohongin Bu orang. Itulah pentingnya kita ngaji, kita bisa mengklasifikasi mana hadis yang bisa kita amalkan, mana cuma yang kaul-kaulan doang. Ya itu orang juga bisa buat semuanya Bu. Berbuka dengan yang manis dan halal dan setia, itu Masya Allah kan ya. Kalau kata istri saya, ketika bukan nggak ada yang manis, udah liatin aku aja, begitu kata dia. Berbuka dengan yang manis katanya. Gitu ya Bu ya. Allahumma ahillahu alayna bil yumni, dengan tenang. Siapa lagi yang nggak tenang nih bawa Pak? Ada yang punya karyawan nggak di sini? Punya perusahaan? Ya, itu bawa apa yang punya perusahaan Bu, galau juga Bu. Iya kan? Iya dong. Masuk puasa, bentar lagi lebaran, artinya harus ngeluarin pusing Bu. Emang jadi bos enak kagak Bu? Karyawannya ratusan, dia mikir tuh Bu, mana lagi turun omsetnya perusahaan, income turun, THR harus tetap dikasih, stres juga ya, termasuk saya. Curhat, karyawan saya lumayan banyak Pak, saya kan punya sekolah ya, hampir 100-an karyawan saya ya, alhamdulillah saya nggak stres lah, aman-aman ya. Lah bukan bosnya doang yang stres, karyawannya juga stres Bu. Ini THR kok belum tampak juga hilalnya nih. Di kampung mana udah pada nelpon orang tua suruh mudik, ya kan? Ibu sudah pada minta jatah bulanan buat Ramadan, anak pengen baju baru segala macam. Pusing Bu. Semuanya galau, akhirnya lupa akan esensi puasa. Karena kita lebih sibuk memikirkan perintilannya itu loh Bu. Iya, perintilannya nggak penting-penting semua Bu. Ini bentar lagi nih Pak, ini belum masuk puasa ya. Nanti bentar lagi nih, biasanya nih Humas PT Kereta Api Indonesia akan mengumumkan bahwa tiket mudik lebaran tahun ini habis. Naik. Naik aja. Mama sini dah, Masya Allah Bu. Ya,
Habis Pak, puasanya belum masuk, tiket mudiknya udah habis. Gitu. Lucu nih, kita kebanyakan gimmick. Kemarin Pak, saya lagi nih contohnya nih, saya mau contoh saya sendiri aja. Saya tanggal 7 Februari syuting Lebaran hari pertama di TV One jam 12.30 sampai 14.30. Saya syuting tuh setengah 1 setengah 3, 2 jam saya syuting. Pura-pura Lebaran. Pura-pura takbiran. Allahu Akbar Allah. Puasanya belum. Bu, minal aidin ya Bu ya, maaf lahir batin ya Bu ya, begitu. Kan bentuknya ceramah, ada panggung, ada meja bunder-bunder tuh. Pura-pura sedang halal bihalal. Pada pakai baju putih semua, depan ada makanan. Ini mungkin jamaahnya kurang briefing sama produsernya. Kan saya suruh nanya komunikatif, kata Ustaz nanti komunikatif ya tanya jamaah. Siap, saya bilang saya. Ini gimana lebarannya Bu? Dia bengong. Masak apa Bu? Mau dikatain nggak Bu segala macam? Lah dia bengong lah, ente kurang briefing kayaknya gitu ya. Kita pura-pura lebaran Bu, lebarannya puasanya belum masuk ya Allah gitu ya. Padahal kalau kita merasakan di luar negeri Pak, kalau antum pernah umroh 10 hari terakhir kan pasti lebarannya di Saudi ya, itu kan nggak ada beda Pak, lebaran sama Ramadan tuh ya begitu-begitu aja, beda kayak kita Bu, kita mengheboh Masya Allah, malam-malam takbiran keliling kota ya Allah, Masya Allah, habis lebaran kita sowan keliling kampung. Iya, nabu beduk, orang Betawi emangnya buat dodol, ya kan? Pernah buat dodol nggak? Saya kadang-kadang bingung Pak, mama orang Betawi itu kayaknya usahanya tuh keras banget buat dodol. Saya pernah nyobain Pak. Ada nek, saya lagi iseng aja, nek, saya mau nyoba dong ngaduk dodol. Berat sumpah Bu. Saya bilang, kenapa nggak beli sini? Saya bilang, beda Ustadz rasanya, ada kepuasan tersendiri. Waduh, ngaduk dodol. Emang kita mariu Pak, rumah dicat, bersih, segala macam kita persiapan, bagus. Tapi kadang yang kayak begitu membuat kita lupa esensi puasa. Ya, apalagi Bu diantaranya mohon maaf, memang Ramadan ini kan bulan berkah ya, kata Nabi demikian. Qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Kata Nabi demikian. Ini bulan berkah. Saking berkahnya ini kata guru saya, ya, biji salak itu kalau Ramadan spesial empuk jadinya. Pernah makan salak Ibu? Hari biasa bijinya pernah Ibu cobain, Ibu gigit? Jangan Bu, kelolodan kata Bu. Setelah di luar puasa biji salak itu keras, tapi di Ramadan biji salak Pak jadi lembek Pak, empuk, manis, berkuah, santan sama gula merah gitu ya Bu ya. Masya Allah. Berkah Ramadan kata guru saya itu, bercanda dia gitu ya. Coba kita, menurut Ibu berkah Ramadan yang kayak gimana sih? Ibu di sini ada yang jualan nggak kalau Ramadan? Hari biasa nggak jualan, tapi Ramadan jualan, ada nggak? Yang dijual apa biasanya? Oh, lontong goreng apa lagi? Kue kering, apa lagi? Kolak, apa lagi? Emak-emak nih jual sama. Ya semua dijual kan ya. Itu kadang-kadang orang kantoran aja Bu itu pada bawa tentengan tuh ke kantor, jual kue kering, jual hampers, jual parcel segala macam. Saya pernah tanya itu, emang kenapa pada jualan sih Bu? Mumpung Ramadan Ustadz, laris berkah Ramadan, Masya Allah. Apakah itu berkah yang dimaksudkan? Yuk kita belajar sekarang. Apa definisi berkah itu? Kata ulama gini, definisi berkah adalah tuzidukum fit ta'ah wa tuzidukum fil khair. Menambah ketaatan, menambah kebaikan. Itu parameternya. Jadi yang namanya berkah harus nambah taat, harus nambah baik. Ibu misalkan gaji suaminya 5 juta misal, contoh. Naik jadi 10 juta, berkah nggak? Coba. Kok jawabnya beda-beda? Ibu gaji suami 5 juta, terus naik jadi 10 juta, naik 5 juta Bu. Berkah nggak? Yang berkah banyak, yang enggak siapa? Kenapa enggak? Oke. Saya mau cerita, ini kan contoh ya. Ketika gaji 5 juta suami ibu, Masya Allah, dia orang yang sayang sama keluarganya, rajin ke masjid, nggak neko-neko, cuma 5 juta, kebutuhan semua tercukupi, tapi ngepas
punya duit bisa mampu nyicil ke bank syariah, nyicil motor Honda Beat, alhamdulillah. Pakai motor kemana-mana. Ya, dengan gaji 5 juta, dia pulang kantor, pulang ke rumah, ya hidupnya bahagia, ke masjid dia sholat. Gaji 5 juta membuat dia bahagia. Allah kasih tambahan 5 juta lagi. Harusnya kan bahagianya double dong. Harusnya. Tapi kebanyakan kita ketika ditambah rezekinya, bahagianya nggak double, malah tambah sengsara. Kenapa demikian? Ketika gaji 5 juta, dia cukup pakai motor bebek. Ketika gaji 10 juta, gengsi dong. Masa motor, udah manajer dia levelnya, naik dia. Saya harus mencicil mobil. Maka dia mulai ke dealer. Tanya harga Avanza berapa. Kredit cicilan 5,6 juta selama 5 tahun. Iya, 5 juta lebih, padahal dia naik gaji 5 juta. Harus 5,6 sampai 6 juta. Maka pulang kerja dia nggak pulang ke rumah. Tapi ngojek online dulu, GrabCar, GoCar, pulang sampai jam 11, jam 12 tiap malam. Nggak sempat ketemu keluarga, nggak sempat ke masjid, nggak sempat pengajian, bersosialisasi semua nggak sempat. Sibuk ngejar setoran. Tidak bahagia ternyata. Jadi kalau kita mohon rezeki, tidak harus melulu banyak, tapi di belakangnya ada berkahnya. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, tambahkan. Ya Allah, aku mohon rezeki kepadamu yang halal, yang thayyib, yang wasi, yang luas, yang banyak, dan yang berkah. Supaya ketika nambah rezekinya, nambah pula ketaatan dan kebaikannya. Ya, maka berkah Ramadan yang dimaksud di sini bukan laris dagangannya. Saya pernah ke Tanah Abang, Pak, udah lama waktu saya tanya ada pedagang orang Cina, engko-engko gitu. Kok gimana kok ini omset dagangan baju tahun ini? Kok wah parah, dia nggak kenal saya kebetulan, alhamdulillah. Parah mas katanya. Ayah ini omset turun, daya beli melemah katanya. Ya 11 bulan ini parah, tapi tenang aja, bentar lagi mau masuk puasa kata dia. Omset 1 bulan puasa bisa nutupin 11 bulan yang lain. Kata si engko-engko berkah Ramadan kata dia. Itu kata si engko-engko tuh, berkah Ramadan. Ibu lihat di mall-mall kalau mau buka puasa, restoran rame nggak? Coba ibu mau ngetek mall di Bintaro Junction sini ya? Exchange ya? Bintaro Exchange coba. Ibu mau cari restoran yang kosong tuh buka puasa, jarang bu. Semua full, ya kan? Harus reservasi dulu kan? Itu yang punya resto, yang punya mall kira-kira nih orang Islam bukan? Sebagian besar bukan punya orang Islam. Mereka merasakan berkahnya Ramadan versi mereka. Tapi berkah buat kita orang Islam tidak melulu hanya peningkatan harta. Berkah itu kalau ibu nambah hartanya, nambah taatnya. Pertanyaan saya, kalau ibu laris jualannya di Ramadan, jualan apa aja? Termasuk yang punya toko di pasar, di mall, jualan sampai malam tutup jam 10. Kira-kira dia terawih enggak? Ya terawih sendiri, itu pun kalau lagi mau, kan capek. Memang laris juga. Jualan laris, ibu silakan ke ITC lah, yang lagi sepi sekarang itu. Ramadan itu rame. Sampai orang kebanyakan tutup jam 10 malam. Yang pasti ya, dia bukanya di mall, dia sholatnya di mall, terawih juga dia di mall pasti. Kalau itu mau, tapi jarang yang terawih biasanya. Saya khawatir itu bukannya berkah, bukannya anugerah, tapi istijrat malah. Istijrat itu jebakan berupa peningkatan rizki, peningkatan materi, tapi sejatinya untuk membuat kita lalai dari Allah, Bu. Dikasih duit tapi kita makin jauh dari Allah, lupa, sibuk urusin dagangannya, sibuk urusin dunianya. Maka pesan saya buat Bapak Ibu siapapun di sini yang beraktivitas usaha di bulan Ramadan, jangan sampai usaha kita, dagangan kita, bisnis kita melalaikan puasa kita. Ya, yang punya toko, yang punya apapun, tolong jangan sampai lalai sama puasanya, sama sholat tarawihnya, sama baca Qur'annya. Kita harus punya targetkan sekeluarga, setiap anak harus khatam berapa kali. Ibu punya target nggak khatam berapa kali biasanya?
Berapa? 3, 2, 1. 1 ya. Lumayan. Target 1, Bapak lebih apa ya? Atau 1 lah minimal. 1 itu mudah, Pak. Tapi benar-benar saya harus minimal khatam 1 kali. 1 kali itu gampang sebenarnya. Kan cuma 30 juz, Bu. Iya kan? 1 juz itu cuma 10 lembar. Artinya kalau ibu nggak mau ngaji banyak-banyak, cukup 2 lembar habis sholat. 2 lembar, 5 kali, 5 waktu, 1 juz selesai. Yang penting istiqomah 30 hari. Kelar. Permasalahannya kita ini susah istiqomahnya. Kita ini kalau lagi semangat, imannya tinggi, ngebut gitu. 1 hari pertama 5 juz, Masya Allah. Juz alpukat, juz melon, jeruk, strawberry, leci. 5. Ya. 5 juz 1 hari pertama. Hari kedua 3 juz. Hari kedua 1 juz. Hari keempat sampai hari ke-30 0 juz. Sudah sibuk ngurusin yang lain. Tidak ya ibu, Allah tidak menyukai amal yang banyak tapi cuma sekali. Mendingan kita dikit-dikit tapi rutin. Kata Nabi begitu, ahabbul amali indallah adwamuha wa in qalla. Sungguh pekerjaan yang paling Allah cintai, amal yang paling Allah cintai itu didawamkan walaupun dia sedikit, Bu. Jadi ibu walaupun cuma 1-2 lembar tapi rutin tiap hari. Bapak walaupun cuma 10.000, 5.000, 2.000 Pak, sedekah tapi tiap hari Pak di kotak 2.000 terus. Dibanding Bapak sedekah setahun sekali 1 juta. Tapi libur 11 bulan buat apa? Ya. Ibu Bapak, saya punya pondok yatim di Sentul. Anak yatim saya penghafal Quran. Itu kalau Ramadan Bapak Ibu, pondok kami kebanjiran para dermawan. Wah, donatur banyak Pak ke pondok Pak. Nyumbang apa aja tuh? Duit lah, parcel lah, baju lah, segala macam. Neraktir para santri kami. Alhamdulillah. Bulan Ramadan. Saya suka sentil iseng-iseng Pak. Ibu bapak terima kasih sudah berinfak, bersedekah untuk santri kami, yatim duafa di tempat kami, di pondok kami. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, santri kami itu makannya 12 bulan. Bukan cuman 1 bulan. Jadi Bapak Ibu kalau infaknya jor-joran di bulan Ramadan, terus libur 11 bulan yang lain, santri kami gimana? Itu. Saya bilang silahkan, alhamdulillah saya terima kasih. Tapi tolong ntar bulan yang lain ya datang juga ke pondok gitu apa? Datang setahun sekali mulu. Ya saya alhamdulillah gitu. Tapi ya nggak ya mikir kalau Ramadan itu bulan berbagi, Pak. Semua orang Pak pastilah dapat lah insya Allah. Untuk yang punya pondok, yang punya apa dapat Ramadan. Ya kita kan punya santri 12 bulan. Gitu ya. Jadi sebaiknya memang sedekah itu jangan dihabis-habisin. Dibagi rata supaya istiqomah. Istiqomah itu berat ya. Kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu berat karena hadiahnya surga, Bu. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Pinter Ibu ya, tahu aja. Gitu ya. Bapak Ibu istiqomah ya. Begitupun keluarga kita ibu-ibu sekalian. Buat mereka punya target juga. Anak kita berapa kan kebanyakan kalau Ramadan itu pada libur ya. Yang dari ma'had libur, sekolah pun besok seminggu libur, masuk 1-2 minggu libur lagi. Daripada scrolling ini nih Ibu, ini benda kecil Bu. Saran saya antar puasa Ramadan ini ikut puasa juga ya Bu ya. Ini kalau nggak puasa bahaya ya Bu. Saingan terberatnya Quran itu Bu. Dan Quran sering kalah Bu. Ya? Makanya Bu, Ustaz boleh nggak baca Quran di handphone? Boleh. Tapi kalau ada mushaf, saya bilang sebaiknya jangan. Begitu Ustaz, iya. Karena kalau ini baca Quran di aplikasi handphone, itu godaannya banyak. Baru 1 ayat tengah WA. Ayat kedua, notifikasi Instagram. Oh, ada komen nih. Habis ini, notifikasi Facebook. Tiba-tiba, ada Shopee muncul. Shopee nih, promosi. Bu, ada TikTok nih.
Notifikasinya kebanyakan, kita baru 10 ayat, tapi kita scrollingnya 2 jam. Karena kebanyakan melihat, makanya saran saya besok kalau ngaji, ya boleh pakai ini, tapi matikan mode selulernya. Ya, mode pesawat aja Bu, supaya nggak masuk ke notif. Saya tuh Bu, handphone saya semua notif saya dimatikan. Ibu kan tahu kalau saya viral ribuan komen. Ya, saya matikan semua, saya matikan. Facebook saya, Instagram saya, TikTok saya, Twitter saya matikan semua supaya nggak ada notif masuk. Termasuk WA saya matikan, kecuali WA istri. Serius Pak, saya nggak pernah ada notifikasi kecuali WA istri. Tahu banyak WA nggak apa-apa, saya baca balas sedapatnya saya. Tapi kalau istri wajib segera dibalas. Kalau nggak dibalas berat urusannya. Dia udah suaminya jauh, jarang di rumah, nggak dibalas kan dia pasti marah, bobol dong. Iya, maka saya bilang ya ibu-ibu bapak silakan saumnya ikut juga nih benda kecil ini supaya apa, tidak tergoda, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita itu Bu, mohon maaf ya, godaan di bulan puasa itu game online biasanya. Mereka ngabuburit itu memang nggak kerasa, tapi unfaedah jadinya. Tidak ada faedahnya. Maka saya bilang tadi, kenapa kita masuk Ramadan itu bareng-bareng, supaya ibu kalau tadarus pun ngajak anaknya. Ngumpul di ruang tengah, ngaji bareng-bareng. Lagi libur semua misalkan, ngaji bareng-bareng. Ya, ada waktu-waktu yang bisa jadi family time. Dan ada waktu mustajab nih Bu. Cara saya sering kita lupa, ada 2 waktu mustajab ketika Ramadan. Yang pertama, waktu sebelum sahur. Itu prime time Bu. Itu waktunya berdoa, insya Allah mustajab. Tapi kadang kita ini kalau sahur, nonton tayangan-tayangan di TV tuh. Yang joget-jogetan, segala macam. Jangan ya Bu ya, besok menjelang subuh, jam 4 seperempat deh, sampai setengah 5 lewat, ibu ngumpul sama keluarga, ngaji bareng, tadarus bareng, doa bareng. Di situ waktu yang mustajab. Nanti lagi pas menjelang maghrib, itu prime time juga Bu. Ibu silakan doa di situ, mustajab juga. Yang paling mustajab doa ketika azan berbunyi, berkumandang, ibu batalkan, ibu doa. Itu amat sangat makbul insyaallah. Ya. Minum air sebentar, doa 2 menit, 3 menit lah. Tapi doa di situ itu prime time. Kita banyak lupa karena banyak tayangan menarik ketika menjelang berbuka puasa biasanya. Ya, ajak anak-anak kita duduk bareng, ngaji bareng, tilawah bareng, baca kitab-kitab sejarah, kisah para nabi, para ulama, begitu Bu. Ini bulannya kita bulan keluarga, bulan ibadah bersama-sama. Madrasah kita. Gitu ya Bu ya. Alaina bil yumni wal iman. Iman setelah kita tenang, kata Nabi, masuk Ramadan tuh pakai iman. Maka ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya itu harfun nida ibu-ibu bapak sekalian, huruf panggilan dalam bahasa Arab ada 14 macam huruf panggilan. Di Quran hanya ada 2. Hanya ada 1, mohon maaf. Ya saja. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Artinya panggilan untuk 3 jarak berbeda. Di Arab manggilnya ya. Kalau di kita nih orang-orang Bintaro nih, kalau manggil dekat, sedang maju, beda nggak panggilannya? Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Pipit, kesini Bu, dekat. Yang di tengah, Bu, sini Bu. Woi, yang ujung banget apa? Sini, gitu ya. Jauh gitu ya, jauh ya, dekat, sedang, jauh, berbeda-beda. Tapi di Arab, bahasa Arab itu pakai 1 huruf namanya ya. Ini simbolisasi seakan-akan Allah memanggil orang yang level imannya beda-beda Bu. Dekat, sedang, jauh, untuk semuanya saum. Maka nanti Bapak Ibu saksikan ya, malam pertama Ramadan masjid kita ramai nggak Pak? Rame Bu, semua datang di semua masjid itu malam pertama rame.
Karena macam-macam lihatnya. Yang imannya dekat. Contoh gimana? Iman dekat itu gini, Bu. Misalkan subuh jam 4.35 nih. Dia bangun jam 3.35. Setengah 4 dia bangun buat tahajud dulu. Masya Allah. Imannya mantap. Yang imannya sedang. Kayak ibu-ibu gini lah. Subuh 4.35 dia bangun. Jam 4.35 pas. Azan sebagai alarm, Pak. Lumayan dah. Yang imannya jauh, subuhnya 4.35, bangunnya 5.34, setengah 6. Sedang, dekat, jauh. Tapi nanti malam pertama Ramadan semua akan datang di masjid, walaupun beda-beda motivasinya. Ada yang ingin ibadah, kangen Ramadan, ada anak muda pengen ngecengin gebetannya, ada nih. Banyak. Yang nyolong sendal juga ada. Ya kan ya? Ada. Semua berbeda-beda motivasinya. Tapi Allah undang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya yang enggak beriman enggak hai, Bu. Enggak Allah suruh. Bapak Ibu, Bapak kalau nemuin orang enggak puasa, muslim, laki-laki, sehat, jangan protes, Pak. Artinya imannya belum sampai. Pernah nggak Bapak ngeliat warung makan, betis doang nggak kelihatan? Di sini ada nggak? Banyak. Warung nasi yang tampaknya betis-betis saja itu. Itu yang di dalam tuh laki-laki kebanyakan muslim. Kalau perempuan masuk warung, oke lah. Khususnya kita dia sedang halangan ya, datang bulan. Laki-laki sehat, tampangnya Islam, masuk ke situ. Makan, ya sudah Bu, artinya memang dia mungkin belum nyampe imannya. Wah, ini penistaan bulan Ramadan, mengotori kemuliaan Ramadan. Saya tanya, ibu-ibu kalau ada orang makan depan ibu lagi puasa, emang ngiler? Ya udah, biarin aja. Emang dia levelnya belum sampai. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi orang-orang akan dipanggil semua kutiba alaikumusiyam untuk puasa. Ya, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang ke bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, kata Nabi. Faradallahu alaikum siyamahu. Diwajibkan untuk kalian puasa. Ibu tahu nggak? Puasa pertama itu zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jumlahnya berapa? Mirip-mirip kayak kita. Atau mungkin sama. Jumlahnya 36 hari, Pak. Kita kan 30 plus 6. Iya dong. 30 hari yang wajib, 6 yang sunnah muakkad. Puasa sunnah Syawal. Ya, ibu-ibu suka nyunah Syawal nggak? Ya, sunnah Syawal ya Bu ya. Ini penting dilakukan karena untuk menyempurnakan sholat puasa kita. Maka kalau di Jogja itu lebarannya hari ke-7 ya Pak ya. Sekatan ya. Setelah kita nyawal 6 hari. Ya. Ini syariahnya Nabi Bu. Nabi nggak pernah ninggalin ke 6 hari. 6 hari Syawal. Kita ini masalahnya Bu, karena banyak budaya tadi saya bilang. Terlalu banyak gimmick di Indonesia. Puasanya banyak gimmick. Lebarannya banyak gimmick. Maka nanti setelah lebaran itu kita nggak kehilangan gimmick Bu. Masih banyak gimmick yang namanya halal halal. Ya nggak apa-apa, silaturahim it's okay lah. Namun kadang-kadang saking banyaknya halal halal, kita sampai lupa Bu. Puasa Syawal. Hari pertama keluarga inti, hari kedua keluarga besar, hari ketiga teman sekomplek, hari keempat teman arisan, hari kelima teman TK, hari keenam teman SD, hari ketujuh teman SMP, hari ke-8 teman SMA, hari ke-9 teman kuliah, hari ke-10 teman main futsal, hari ke-11 teman main padel, hari ke-12 teman main habis Bu, kebanyakan halal lebih halal. Maka saran saya, kalau sudah kira-kira cukup hari ketiga, mulai start Syawal. Ustaz, bukankah kita harus qada dulu? Kata perempuan yang punya utang 1 minggu misalkan. Coba saya tanya, qada dulu, Syawal dulu? Yang qada dulu apa alasannya? Yang Syawal dulu apa alasannya? Bismillah. Oke. Karena bayar utang itu wajib. Oke. Yang Syawal dulu ada yang mau saya alasan? Oke. Dah cukup? Betul.
Tapi gini loh, kita realistis. Kalau kita bayar kodok 6 hari 7 hari, katakan seminggu lah ya. Itu kita kan kadang-kadang selang-seling ya. Selang-seling, nggak langsung 6 hari, kadang-kadang 1 hari 2 hari. Kita selingin sama lain, kita selingin jalan-jalan ke puncak 3 hari. Akhirnya 6 hari itu tidak membutuhkan 1 bulan buat membayarnya. Emang kan tadi 1 bulan, Syawalnya masih berlaku nggak puasanya? Udah lewat ya, namanya juga Syawal. Iya kan? Puasanya harus di bulan Syawal. Maka saya pun dan guru-guru kami membolehkan kalau ada yang mau nyawal dulu. Alasannya karena Syawal cuma 1 bulan, waktunya nggak panjang, sedangkan ngodok masih 11 bulan. Jelas ya? Jadi boleh dua-duanya. Yang mau ngodok dulu silakan, alasannya ini wajib dulu Ustaz. Iya, oke. Tapi yang mau Syawal dulu pun boleh. Alasannya Syawal cuma 1 bulan, sedangkan ngodok 11 bulan. Jelas ya? Dua-duanya boleh. Tapi kalau saya lihat muka-muka ibu-ibu ini, mending Syawal dulu deh. Ya, supaya dapat Syawalnya, nanti ngodok kan bisa. Kalau ibu cuma 6 hari batalnya, setiap bulan Bu cukup Bu 2 kali, Senin Kamis selesai. 11 masih panjang gitu ya. Kita kadang-kadang beragama harus menentukan skala prioritas. Kita pengen Syawalnya dapat, karena Syawalnya sunnah muakkadah Bu, sunnah yang sangat diutamakan. Sayang kalau 6 hari kita nggak dapat, dan itu waktunya cuma 1 bulan. Jelas ya? Tapi yang mau kodok, kalau alasannya ini kalau wajib Ustaz, saya mau kodok dulu 6 hari selesai, alhamdulillah. Baru saya mau Syawal 6 hari lagi, berarti dia harus 12 hari puasa di bulan Syawal. Kalau kuat, kayaknya nggak kuat Bu. Iya, kan banyak tamu Bu, banyak tamu datang nih. Ada tamu datang ke rumah kita lagi puasa sunnah. Gimana perlakuan kita? Coba, gimana Mbak Bibit? Iya, nggak puasa. Bu, menghormati tamu, menjamu tamu hukumnya, kalau tadi puasa sunnah, maka batalkan yang sunnah. Gitu ya Pak? Kita kan nggak enak Pak, datang tamu, kita nyuguhin tuh makanan, ayo Bu makan Bu lah. Ibu gimana? Saya sedang saum. Itu tamu nggak bakal makan Pak. Iya kan? Nggak enak dong, tuan rumahnya kan sedang saum, maka batalkan saum itu Bu. Itu namanya skala prioritas. Yang sunnah kita batalkan untuk kita mengambil yang wajib. Termasuk mohon maaf, ibu sedang puasa Senin Kamis, bapak sedang cuti enggak kerja, ibu harus izin sama bapak, Mas kan sedang nggak kerja, aku boleh nggak puasa? Jangan puasa, ini Mas lagi di rumah nih, masa ya kamu puasa juga? Haram hukumnya. Kamu ya, kalau suaminya mau, ibu harus batal. Ibu harus batal karena melayani suami hukumnya. Jelas ya? Dosa. Ibu kalau suami mau, ibu menolak, dosa. Kalau malam dikutuk sama malaikat sampai pagi, begitu Bu. Hati-hati Bu. Hah? Menang banyak, dia bilang menang banyak Pak. Ibu yang menang banyak, yuk kita hitung-hitungan, saya emosi nih Pak. Kita dibilang kita menang banyak Pak. Oke, kita hitung-hitungan Bu. Nih, bentar, yang bilang menang banyak nih, kita sebagai coba klarifikasi Pak. Ibu, nanti di akhirat, ketika dia mulai hisab, yang dihisab sekeluarga yang pertama siapa? Suami kan, dia akan menanggung siapa? Istri, anaknya. Yang dihisab siapa? Nih, misal ya. Ibu suami lagi kerja, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ibu di luar ngegosip, gibah, bermaksiat, berbuat dosa. Suami nggak tahu, kebagian nggak biasanya? Tuh. Yang menang banyak masih itu, Bu. Ini suami yang ngapa-ngapain. Lagi kerja enak-enak, dirinya ngegosip, Pak. Gosip lah, buka aurat, maksiat lah pokoknya. Itu ibu suami kerja di kantor, ditransfer dosa, Bu.
Kesian apa sama suami, Bu? Bukan bilang suami, beneran. Bu, kok dibilang menang banyak, kok nggak enak. Suami itu nih, apalagi Bu, laki perempuan surga gampangan siapa? Perempuan pintar, kata siapa? Gimana Bu? Masya Allah, cakep. Betul sih, tapi bukan begitu jawabannya. Ini betul. Salah satu poinnya tuh. Kenapa begini? Idza sallatul mar'atul khamsah, kalau ada istri salat 5 waktu, 5 aja ya. Wa shamat syahraha, puasa di bulannya. Sudah puasa Ramadan. Kamis enggak usah, ayamul bid enggak usah, Asyura, Arafah enggak usah. Ramadan aja. Wa ta'at ba'laha, taat sama suaminya. Wa hasanat farjaha, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Jadi apa pertama? Salat, puasa Ramadan, taat suami, jaga kehormatan. Apa kata Nabi? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at, maka masuklah ke pintu surga manapun yang ibu-ibu kehendaki. Gampang Bu, jadi perempuan tinggal sholat, puasa, taat suami, jaga kehormatan. Kelar deh. Pilih pintu mana ibu mau. Teorinya gampang, betul. Gampang. Beda kayak kami ini Bu, nanggung diri sendiri aja belum kelar Bapak. Harus nanggung siapa tuh? Yang suka buat dosa diam-diam. Belum lagi nanggung anak-anak kita. Ini semua dibebankan sama suami. Maka ketika istri bilang menang banyak, saya nggak setuju. Enakan itu perempuan Bu, surganya gampang, nggak dapat transferan dosa nih coba. Suami ibu berjudi, ibu kebagian dosa nggak? Berzina kebagian nggak? Mabuk kebagian nggak? Korupsi kebagian nggak? Kebagian. Kalau itu kebagian apa ya? Ya dia nyuruh. Ini beneran Bu. Karena faktor terbesar seorang laki-laki di Indonesia ini banyak korupsi, kata Bang Novel Baswedan ketika saya podcast sama dia, itu karena faktor nyonyanya, faktor sampingnya. Ya maka ini yang ngomporin ini pada nih. Masya Allah gitu. Jadi kalau dibilang istri itu lebih enak Bu, perempuan itu lebih gampang masuk surganya dibanding suami, maka perempuan yang menang banyak. Itu teorinya betul Bu. Kenyataannya ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan sebelah kanan beliau surga, sebelah kiri beliau neraka, dan beliau melihat sebagian besar penduduk neraka adalah bukan kata saya, bukan kata Nabi. Nabi melihat begitu banyak perempuan ada di neraka. Apa sebabnya? Ada yang tahu nggak? Banyak gosip. Nomor 1, tidak taat sama suaminya, kufur nikmat sama suaminya. Penting Bu, ada suami melakukan kesalahan satu, hilang semua kebaikannya. Orang-orang seperti itu, perempuan seperti itu, kata Nabi, banyak di neraka, menghilangkan kebaikan-kebaikan suaminya. Suami Bu bukan malaikat, pernah salah, ya sudah maafkan Bu. Ya, jangan diungkit-ungkit. Kadang-kadang perempuan tuh karena bini kita ahli sejarah Pak. Kita tuh ahli sejarah. Ya, istri kita ini ahli sejarah. Kita laki-laki kan pernah buat salah, buat dosa 10 tahun yang lalu. 10 tahun 7 bulan 3 minggu. Wah, 2 hari. Itu kita mah ya Allah udah lupa Pak. Jangan 10 tahun, 10 hari udah lupa kita. Demikian ya, bahwa mudah melupakan. Sudah. Kalau perempuan sama bini kita enggak Pak. Lagi berantem tuh dikeluarin Pak. Papa ingat enggak 10 tahun 3 bulan yang lalu Papa pernah berbuat ini? Hah? Gitu. Memang apa mah? Papa kan enggak apel ya. Ya. Memang memorinya 2 terabyte nih Pak ya. Jadi Bapak harus jangan banyak buat dosa sama istri lah ya. Masa ingat terus Pak. Dicie-ciein terus nih Pak. Ya, hati-hati lah ya. Tapi jangan gara-gara itu jadi hilang semua kebaikannya Bu. Ya, manusia pasti ada salahnya. Maka ketika sang suami punya salah dimaafin, kecuali memang kesalahannya sangat fatal. Ya, yang kedua, kenapa perempuan banyak di neraka? Karena
tak bisa menjaga lisannya. Ini momen puasa, Bu. Salah satu yang paling banyak membatalkan pahala puasa bukan karena kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak berhubungan, bukan. Tapi karena kita nggak bisa banyak menahan lisan dan mata. Ini yang paling sering membatalkan pahala saum kita. Semua laki perempuan sama. Kalau lisan mungkin perempuan Pak lebih banyak Pak. Lagi puasa, beneran Bu. Kata para ahli itu, perempuan kan kalau ngomong sehari semalam 20.000 sampai 24.000 suku kata sehari semalam. Kami kaum laki-laki hanya 6.000 sampai 7.000 Bu, sedikit. Mana kalau kita ngomong satu kata, apa jawaban Ibu? Wajar. Nah, gara-gara itulah akhirnya banyak perempuan yang masuk neraka gara-gara mulutnya tak bisa menjaga lisannya. Maka momen puasa ini dijadikan sebagai alat kontrol Bu. Kenapa kalau puasa mulut kita bau Bu? Bau naga kan? Ada sini yang bau wangi? Nggak ada. Ibu mau kumur-kumur pakai Listerine Bu, setiap menit tetap aja bau. Karena bukan dari mulut tapi dari lambung kita, asam lambung kita. Itu walaupun disuruh kata Nabi orang yang berpuasa wanginya seperti minyak kasturi kan. Tapi di surga bukan di dunia Bu. Kalau ibu ngobrol sama orang puasa deket-deket bisa pingsan. Ya, maka itulah kurang-kurangin ngegosip. Yang biasa ngumpul di tukang sayur atau di rumah tetangga sama nyari kutu gitu. Di kampung kan gitu ya. Kurang-kurangin. Ya, hati-hati, sadar diri mulut kita bau. Ya, itu jadi halangan juga, jangan banyak-banyak ngomong. Apalagi ngegosip. Gosip tuh dosanya besar apa kecil? Nah, itu tahu. Ya enak. Astagfirullah, mama. Enak bakal ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya punya istighfar hari ini. Ya enak katanya. Bu. Mak, Bu siapa namanya Bu? Enak katanya dia Bu ya. Allah Rabbana. Iya. Astagfirullah Bu. Dosa besar itu sama kayak kita berjudi, berzina, mabuk, membunuh, itu dosa besar ya. Termasuk di antaranya bergosip, bergibah. Itu dosa besar Bu. Kenapa Bu? Nah jangan ngegosip nih, makanya tadi benar ya, kenapa perempuan banyak di neraka? Karena dia nggak merasa. Bu, kalau orang berjudi, berzina, mabuk, membunuh, itu dia ngerasa nggak berdosa Bu? Ngerasa, dia melakukan dosa besar, dia rasa, dan dia taubat. Karena merasa habis berbuat dosa. Ini celakanya para pelaku gibah, dia menggibah, tapi nggak ngerasa. Kayak ibu tadi. Nggak ngerasa dia apa enak katanya gitu. Ya hati-hati ya Bu ya, hati-hati Bu. Apalagi mama gini Pak, kalau pas aja gosip Pak, Bu sini Bu. Ini Bu saya bukan mau ngomongin tetangga ya Bu ya. Saya bukan mau ngomongin tetangga, padahal ngomongin. Makanya kata Nabi betul Bu. Ada segolongan orang bangkrut di akhirat nanti. Yang amal dia sholat tapi nggak ada sholat pahalanya. Dia puasa hilang pahala puasanya. Dia sedekah nggak ada pahala sedekahnya. Kalau itu mengelap, bangkrut, di kemana itu? Ditransfer sama orang yang sering ibu zolimi, ibu sering gibahin di dunia. Bangkrut Bu. Ada dia Bu ya. Nih, habis ini Bu kurang-kurangin gosipnya. Mulut dijahit dikit apa gitu supaya rapat dikit gitu Bu. Karena begitu bahayanya lisan ini bagi perempuan yang menyebabkan banyak mereka di neraka. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang saya beriman kepada Allah di hari akhir, maka dia hanya berkata-kata yang baik saja atau diam. Diam ya Bu ya. Ya, mulai sekarang bisa insya Allah ya melatih untuk tidak banyak bicara. Ustaz, saya pernah ngomong pusing. Iya Bu, Ustaz, iya. Ganti omongannya dengan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, istighfar, tahlil, baca Quran,
baca sholawat itu kan ngomong juga, tapi omongan yang memberatkan amal kebaikan kita, bukan ngegosip. Gosip pun tidak hanya dari lisan ya, tapi juga dari jempol. Hati-hati mama komplek ya, jangan ngegibah pakai jempol. Jangan sering buat status yang provokatif dan mengundang-undang. Hentikan komen, like, dan ngeliat dan ikut nimbrung sama status orang lain. Ya, ini bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang gosip, Bu, misalkan ya, ada yang gosip nih, ini shaim. Sesungguhnya aku sedang puasa. Jangan lagi dah. Kalau mau gibah, ntar dibuka aja, begitu. Jangan, enggak bercanda ya, jangan ya. Nggak gibah ya, 1 bulan nggak gibah, diterusin 11 bulan kemudian. Nanti gibah ya, ya. Jangan menikmati gibah, karena itu seperti kata Allah, yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tukang gibah, kata Allah, sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri yang kalian pasti akan jijik karenanya? Jadi orang menggibah seperti makan daging bangkai saudaranya. Ya, hikmah puasa, stop riba. Baik, saya sampai jam berapa Bapak? Udah beres ya? Kita lanjut. Hah? Belum? Ini suara saya mau habis, Bu. Ya Allah. Ini air hangat saya mana ya Pak? Mohon maaf. Ya Allah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya baik, ibu-ibu, lanjut ya ke masalah keluarga nih Bu ya. Allah kan bilang sama kita Bu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bu, anak-anak kita itu investasi kita Bu. Bisa jadi investasi positif, bisa juga jadi investasi negatif. Ada anak yang membawa orang tuanya ke surga, juga ada anak yang membawa orang tuanya. Bahkan ada seorang anak Bu, yang bapaknya soleh, ya, bapaknya rajin ngaji, rajin ke masjid, tapi ketika dia dihisap, dia protes Bu, saya nggak mau bapak saya masuk surga. Kata malaikat, loh ya kan dia ahli ibadah, ahli salat, ahli saum, ahli sedekah, kenapa dia harus di neraka? Enggak mau. Saya ini anaknya, saya tahu bapak saya soleh, rajin ibadahnya, tapi dia nggak peduli sama saya. Dia sholat sendirian, nggak ngajak-ajak saya, nggak peduli saya nggak sholat. Dia ngaji sendirian, nggak ngajak-ajak saya, nggak peduli saya nggak ngaji. Saya maksiat, dia biarin. Saya pacaran, dia biarin. Saya berzina, dia biarin. Saya mabuk, dia biarin. Dia asik ibadah sendiri, sibuk sama kesolehannya sendiri. Maka ya Rabb, tolong ajak dia bersama-sama dengan saya anaknya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, ada anak durhaka, juga ada orang tua durhaka. Hati-hati. Kita ini kan banyak anak durhaka doang ya. Ada orang tua durhaka, orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya. Itulah orang tua durhaka, di antaranya cuek sama anaknya. Bahkan kata bapak, kalau bapak nggak cemburu, mohon apa ya, bapak nggak cemburu anaknya buka hijab, buka aurat, digandeng cowok lain, dibonceng sama cowok yang bukan mahramnya, dayuts Pak. Ibu bapak tahu dayuts? Rasul Allah tuh nggak akan mau ketemu sama orang yang dayuts. Dayuts itu seorang suami yang tidak cemburu ketika istri dan anak perempuannya berbuat maksiat. Ya, ya Bu ya, Bapak hati-hati, kita punya anak perempuan, jagain banget, jangan sampai anak perempuan kita ini menjadi aib, menjadi investasi negatif buat kita. Gitu ya. Ini Ramadan momen yang paling tepat, kita kumpul bareng banyak-banyak ya Bu ya, kita saling menasihati bersama-sama supaya apa? Supaya ibu-ibu nih Bu, kita sama anak kita pasti berpisah nggak Bu? Sama suami kita berpisah nggak Ibu? Bapak juga demikian, semua kita pasti berpisah. Namun itu hal yang biasa. Yang gawat itu kalau nanti ada bapak ibunya ke surga, anaknya di neraka. Atau anaknya di surga, orang tua di neraka.
Itu perpisahan yang sesungguhnya. Maka dari awal ini, jadikan rumah tangga kita itu bukan cuma sehidup saja, tapi sesurga. Visi hidup kita sekeluarga itu sehidup sesurga, bersama-sama kumpul di dunia. Nanti kalau bisa, kalau Allah izinkan, kita ngumpul lagi di surga. Maka Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat untuk melakukan bonding, ikatan dengan anak-anak kita. Anak kita banyak libur, orang tua pun demikian. Momen yang paling tepat, ya, momen yang paling pas. Jadi romantis dalam ibadah, masya Allah. Ya, itu istilah saya ya, romantis dalam ibadah. Nanti di sepertiga, di 10 hari terakhir malam, Mbak, di 10 malam terakhir ajak anak-anak kita bangun. Kalau bisa iktikaf, kalau enggak bangun saja. Hidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Supaya kita enggak dapat Lailatul Qadarnya sendirian. Ibu tahu pahala Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahrin, lebih baik dibanding 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Banyak hitung. 83 tahun 2 bulan. Ya. Bahkan mungkin usia kita tidak sampai kayaknya ya. Mungkin ya, enggak tahu lah kita. Tapi rata-rata umat Muhammad itu umur kan 60-70. Yang udah 80 tuh bonusnya udah banyak. Ibu ada yang sini 80 tahun ada? Enggak ada. 70 ada. 60 62 ada 62. 62 63 wah. 63 apa Bu? Lebih masya Allah. Dan ada yang 62. Ibu udah bonus alhamdulillah. Kalau 62 siap-siap ya tahun depan, takutnya 63 sudah bonus sudah lewat ya. Nabi kita umurnya 63. Jadi kalau ada yang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok siap-siap. Apa Bu? Kenapa? Siap-siap apa? Ya, siap-siap saja, siapa tahu kita sudah tiba ajalnya. Maka tugas kita adalah menjadikan Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Andai ini Ramadanku yang terakhir, gitu ya. Salah satu resep kita berhasil ibadah tuh, kita mau khusyuk sholat nih. Ustadz, gimana caranya khusyuk sholat? Ada apa sih di belakang? Sibuk amat lihatnya. Iya udah, makasih. Ya, salah satu tip ibadah khusyuk adalah, misalkan sholat, gimana kita mau khusyuk sholatnya? Yang tahu nggak? Kalau kata Nabi sih, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, gitu ya. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau nggak bisa, maka yakinlah Allah sedang melihat kita, kata Nabi. Ya, kata ulama-ulama yang lain, kalau mau lebih khusyuk lagi, jadikan seolah-olah ini sholat kita yang terakhir. Ibu misal punten, nanti ibu ada jadwal ketemu Israel jam 2. Misal, amit-amit. Misalnya jam 2 ya, kepada ibu-ibu. Ibu tinggal di mana, Bu? Ya udah, kepada ibu-ibu Bintaro, Permata Bintaro. Insya Allah saya akan datang nanti hari Sabtu tanggal 14 Februari jam 14.00 waktu Indonesia Barat, TTD Israel. Andai kita tahu kematian kita dan nanti zuhur adalah sholat kita yang terakhir, kira-kira khusyuk nggak kita? Khusyuk, Bu, nangis Bu, ya Allah, mau mati ya Allah. Oh, nangis kita, Bu. Nangis kita. Ini salat yang terakhir. Maka kita akan lakukan dengan terbaik. Kita pelan-pelan tumakninah. Nangis gemetar kita. Pengen diterima salatnya sambil ketakutan juga. Karena kita ada jadwal kematian jam 2. Ada meeting sama Israel. Tergantung ibu. Kalau meetingnya berhasil, nego-nego bisa dia balik lagi tuh. Ya, gitu ya, Masya Allah. Jadi
Kalau ini salat terakhir maka kita akan khusyuk. Demikian pula kalau ini Ramadan kita yang terakhir. Kita kan nggak tahu, ibu ada nggak teman ibu yang kemarin masih bareng sama kita Ramadan tahun lalu, sekarang udah nggak ada? Banyak. Iya bu, siapa tahu ntar ibu besok. Nah kan, mungkin bisa saya, mungkin bisa ibu. Kalau saya mau bu nih, ibu mau duluan, saya belakangan nggak apa-apa. Saya belakangan, ibu mau duluan nggak apa-apa saya mah. Bahkan ibu orang tua nggak apa-apa, saya mah redho kok, ikhlas bu. Gitu bu ya. Jadi akan-akan ini Ramadan kita yang terakhir ya. Ya makanya maksimal ke Ramadan, jangan ngegampangin bu. Waktu itu makin cepat sekarang. Ibu ngerasa nggak? Kalau waktu kita makin cepat, hari pertama, kedua, tahu-tahu udah hari ke-20, tahu-tahu udah hari ke-27, tahu-tahu udah lebaran bu. Sedangkan kita belum ngapa-ngapain. Maka jangan pernah sepelekan masalah waktu di Ramadan. Jadikan waktu demi waktunya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya target sekeluarga, khatam Quran. Kalau mau ningkatin budget boleh, budgetnya untuk zakat, infak, sedekah. Nabi ketika Ramadan sedekahnya bagikan angin bu, sat. Maka Ramadan ini ada bulan berbagi bu. Kemarin saya berstatus tuh, tolong deh pemerintah, ini MBG libur dulu 30 hari kali 1,2 triliun kan 36 triliun tuh buat yang lain dulu dah. Karena Ramadan ini bulannya berbagi, banyak makanan di mana-mana, yang takjil gratis ya kan, yang sahur gratis di mana-mana ada. Lah MBG gimana itu ntar? Dengar-dengar mau dikeringin tuh MBG-nya katanya, supaya nanti dikirim jadi keripik, susu sama roti. Itu sedih saya kadang-kadang bu, di mana gizinya? Ya kita ini bu boleh kritis kepada pemerintah karena yang dipakai itu duit rakyat, bukan makan bergizi gratis, tapi makan bergizi pakai duit kita, duit rakyat. Maka kalau penggunaan yang nggak tepat sasaran, kita boleh kritis. Saya kritis bu ya kalau lebaran, kalau libur, Ramadan libur, ya nanti lebaran konon MBG masih ada bu. Lah kita lagi makan ketupat mau opor. Kemarin saya sama UAS pak, seharian dia minta saya menemani beliau di Bogor kan, saya dari mulai pagi sampai dia ke bandara, mobil full saya sama beliau ngobrol. Dia bercanda gini, Ustadz, kayaknya nanti kalau kiamat semua aktivitas berhenti kecuali pengiriman MBG katanya. Serius itu kata dia, bukan kata saya. Ada saya di videonya, cuma saya nggak post nih. Jangan posting Ustadz ya. Kata, iya enggak, tenang aja. Beneran bu tuh kata dia bu. Ya entah saya kapan-kapan kalau ada mau saya japri dah. Ya. Baik ibu bapak, terima kasih atas atensinya. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab seputar Ramadan ataupun yang lainnya. Demikian, mohon maaf lahir batin kalau ada bercanda-bercanda, menyakiti hati, melukai batin, itu semua hanya heri alias humor alias ngguyu ya, alias kita bercanda supaya ibu seger tapi dapat ilmunya ya. Saya doakan ibu semua sehat, bapak semua sehat, panjang umur sampai Ramadan, masuk Ramadan, ibadah yang bagus, keluar Ramadan jadi orang yang lebih takwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas